Halo, perkenalkan nama saya Apriyandi Putra, asal sekolah dari SMPN 2 Pasak Telawang Satu Atap, jurusan Bahasa Indonesia. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 di Universitas Palangkaraya. Ini adalah aksi keempat saya. Selamat menyaksikan. Ayo bersama bergandengan tangan, mewujudkan pendidikan berkualitas. Satukan hati, tujuan bergerak, untuk pendidikan hebat, puas, cerdas. Meningkatkan mutu lulusan, profesionalisme pendidikan, tenaga berpendidikan, implementasi kurikulum dan Merdeka Belajar, meningkatkan peran stakeholder. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat? Ya. Hari ini kita bertemu lagi ya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran lagi, silakan Nur-Id pimpin doanya terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Dan saya membacakan doa ini menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ainini bil ilmi wa jaini bil ilmi wa aqini bil taqwa wa jamini bil afiyati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Nur-Id. Nah, sekarang Bapak tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Rama sama Miranda. Keterangannya apa? Oh ya, Rama izin, Miranda Alfa. Ya, Bapak ingatkan kembali, silakan cek kebersihan di bawah kursi dan mejanya. Jika ada masih sampah-sampah, silakan dibuang ke bak sampah di depan. Ya. Ya, kalau ada dicek. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang struktur teks prosedur dengan apa? Dengan kaidah kebahasaannya. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang kaidah kebahasaannya, cuman lebih kepada kesalahan penggunaannya. Ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai maupun dalam teks prosedur ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Masih ingat tidak? Ada apa saja dalam kaidah kebahasaan kemarin? Siapa mau bantu Bapak mengingat kembali? Ada apa saja? Kalau tidak salah Bapak ya, ada 6. 6 ini apa saja kemarin? Judul itu struktur atau kaidah? Struktur. Kalau kaidahnya ada apa saja kemarin? Penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria batasan, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. 5. Menggunakan kalimat saran, larangan. 6. Menggunakan kata penghubung. Iya, terima kasih Chelsea. Itu tadi adalah kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi buat teman-teman yang lain, silakan diingat kembali ya. Ada 6 tadi. Kenapa? Karena 6 kaidah kebahasaan itu akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak tahu 6 kaidah kebahasaan itu tadi atau tidak ingat, kita akan kesusahan juga mengerjakan pembelajaran hari ini. Ya.
akan mengikuti proses pembelajaran ini dengan mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, dan juga kali ini kita akan membuat sebuah teks prosedur juga. Ya, sekarang kita lihat di sini. Ini kan Bapak jelaskan kaidah terlebih dahulu ya. Nah, ini kaidah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sama seperti kaidah kemarin, yaitu kaidah 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ini kaidahnya. Terus yang akan kita pelajari kali ini itu adalah ini 3.6.1 adalah indikator pencapaian kompetensinya. Siapa mau bantu Bapak untuk baca ini? Coba baca yang 3.6.1. Siapa mau? Ayo lintas. Ya lintas, coba baca yang 3.6.1. Yang keras, yang keras. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 aspek kebangsaan negara membuat kuliner khas daerah berbagai sumber yang dibaca. Jadi dari indikator pencapaian di sini, Bapak akan menelaah, kita akan mempelajari menelaah aspek kebahasaan tentang cara membuat kuliner khas daerah saja. Ya. Jadi kita tentang membuat kuliner khas daerah. Ayo yang lainnya ribut dulu. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari sebuah teks prosedur khas Mantangai misalkan, tentang Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi bebas saja mau membuat tentang teks prosedur tentang apa saja. Itu yang pertama. Selanjutnya kita akan mempelajari juga kaidah keterampilan di sini. Kaidah keterampilan di sini adalah 4.6. Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, ataupun cara membuat cindera mata dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Dari kaidah ini, Bapak mengambil juga indikator pencapaiannya. Ayo Dapi, perhatikan depan dulu. Yang di sini terus, Bapak mengambil 4.6.1. Coba Dapi, bacakan 4.6.1. Pencapaian kompetensi 4.6.1 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara membuat kuliner khas daerah dengan memperhatikan struktur, aspek kebahasaan, dan isi tentang tulis. Ya, secara tulis ya. Nah, kalau yang tadi 3.6.1 tadi kita mempelajari tentang menelaahnya. Ya, menelaah. Sedangkan di indikator pencapaian kompetensi yang kedua ini yang 4.6.1 kita akan mempelajari tentang menyajikan. Ya, menyajikan sebuah teks prosedur. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya. Ayo Marka, coba baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Itu yang di depan itu, yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Jadi marka ya, kalau Bapak menjelaskan di depan, perhatikan di depan juga ya. Ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Manfaat di sini kita akan ketika kita menemukan kesalahan dalam sebuah teks prosedur ataupun dalam kehidupan sehari-hari,
kita bisa mengoreksi, oh ini salah, oh ini benar. Ya, jadi kita bisa mengoreksi. Misal kalian menemukan di teks prosedur yang kemarin, ya, yang kita kerjakan. Jadi kalian bisa memperbaiki itu menjadi lebih baik lagi ya. Nah, kalian tahu kesalahannya dan bisa memperbaikinya. Itu adalah manfaat yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan menyampaikan proses pengambilan nilai yang akan Bapak lakukan. Abijah. Nah, sekarang perhatikan. Untuk pengambilan nilai kali ini, Bapak akan mengambil nilai dari 3 kriteria. Salah satunya itu adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ya, jadi kalian ketika dalam kelas ada yang ribut, ada yang tidak bertanggung jawab, ada yang kurang disiplin, itu akan kurang nilainya daripada teman-temannya yang diam dan memperhatikan, ya. Jadi harus serius dalam proses pembelajaran. Kalau pengetahuan, saat evaluasi nanti Bapak akan mengambil nilai pengetahuan kalian. Keterampilan, itu bagaimana cara kalian menyajikan ke depan nanti, ya. Itu adalah proses pengambilan nilai yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran ini juga. Jadi Bapak minta kalian juga harus fokus dalam pembelajaran, bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri, ya. Ya. Kalau ada yang ribut, silakan. Kalau ada yang mau kurang disiplin ya silakan. Tapi itu akan kurang nilainya daripada teman-temannya yang disiplin dan bertanggung jawab. Mau nilainya kurang? Ayo, ada yang mau jawab? Ada yang jawab mau tadi siapa? Ya. Berarti tidak ada yang mau kan nilainya rendah semua? Ya. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ya. Untuk soalnya sudah Bapak kirim ke grup WA kalian ya. Nah, itu ada link Google Form. Silakan kalian buka dan silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Tidak boleh kerjasama ya. Kerjakan mandiri sendiri. Ya. Nah, silakan dimulai dikerjakan pretestnya. Dikerjakan dengan teliti ya soalnya. Ya, dikerjakan dengan teliti. Tidak boleh kerjasama ya. Ya. Kerjakan apa adanya terlebih dahulu aja. Sepengetahuan kalian dengan apa yang kita pelajari kemarin. Dikerjakan dengan teliti ya pretestnya. Pretest ini akan berhubungan dengan evaluasi di akhir nanti. Ya. Jadi silakan teliti mengerjakannya dan semoga nilainya benar-benar semua. Sudah dikerjakan semua ya? Ada yang belum mengirim? Sudah semua dikirim? Nah, jadi sekarang untuk nilai pretestnya ada beberapa orang yang nilainya bagus untuk pretest kali ini, ya. Dan ada juga yang kurang bagus untuk pretest kali ini. Yang pertama yang bagus itu Norit, Chelsea, Dapi, Hafijah, Fadil, Fitri, ya, Zahra. Itu nilai-nilainya bagus. Buat teman-temannya yang nilainya kurang bagus yang tidak Bapak sebutkan tadi, itu bisa dikejar nanti saat pengerjaan tugas kelompok ataupun saat evaluasi nanti. Jadi masih ada kesempatan kalian untuk mengejar nilai-nilai temannya yang tinggi daripada punya kalian. Ya, siap mengejar
Siap ya teman-teman yang lebih tinggi? Siap membalap Norit? Siap membalap Dapi? Ya, ayo teman-teman yang lain. Ya, Akbar dibalap Dapi nanti. Ya, biar lebih tinggi lagi nilainya. Ya? Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembelajaran. Di sini kalian kan sudah Bapak bagikan sesuai kelompoknya dan duduknya juga sudah sesuai dengan kelompoknya kan? Di sini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok ya, kelompok 4. Nah, di sini perhatikan ke depan terlebih dahulu. Di sini Bapak akan menjelaskan sebuah teks prosedur lagi, tetapi di sini lebih pertama Bapak akan menampilkan contoh kesalahan penggunaan bahasa. Nah, di sini. Nah, ini adalah penggunaan atau contoh memperbaiki kesalahan dalam kaidah kebahasaan. Di sini bisa kalian lihat. Yang nomor 1, penggunaan yang salahnya. Masak daging yang telah dilumuri bumbu rendang sampai hingga mengering. Terus, alasan salahnya apa? Kata sambung berlebihan. Ada 2 kata sambungnya. Sampai dengan hingga. Terus yang perbaikannya seperti apa? Perbaikannya seperti ini. Masak daging yang telah dilumuri bumbu rendang sampai mengering. Jadi dia cuma menggunakan sampai. Ya. Nah, sekarang silakan kalian baca-baca contoh kesalahan dalam aspek kebahasaan teks prosedur. Nanti akan Bapak tanya lagi satu-satu tentang contoh kesalahan di sini. Silakan dibaca dan diperhatikan terlebih dahulu contoh di depan. Nah, jadi bisa kalian lihat ya. Sudah dibaca semua? Di situ ada 5 contoh penggunaan yang salah. Ada masak daging yang telah dilumuri bumbu rendang sampai mengering. Alasan salahnya itu ada 5 juga. Yang pertama, kata sambungnya lebih. Penulisan kata depan yang seharusnya digabung. Ini dipisah tapi digabung. Seharusnya yang digabung. Kurang jelas dan perlu kriteria. Hadir. Nah, terus penggunaan maka tidak tepat. Nah, terus penggunaan kalimat aktif menghilangkan kata depan. Itu adalah contoh-contoh alasan yang salahnya. Sekarang Bapak tanya, Bapak kasih contoh 1 di sini. Nah, perhatikan di sini. Fadil pergi dari rumah ke pasar. Ada yang tahu kesalahannya di sini di mana? Perhatikan, ke pasar itu digabung atau dipisah? Dipisah karena apa? Ya, karena menunjukkan tempat. Nah, kita buat lagi contoh. Bapak buat contoh lagi di sini. Perhatikan. Nah, ada yang tahu kesalahannya? Ini contoh yang nomor 2. Kenapa di rumah? Digabung atau dipisah? Ada spasi ya antara kata di
dengan rumahnya. Kalau seperti ini, dimengerti, digabung atau dipisah? Digabung. Ya, kalau dimengerti itu digabung. Nah, seperti itu juga contoh kalian menganalisisnya. Misalkan ini kan sudah tahu kesalahannya di mana. Ya, tadi kita buat di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Kalimat salah. Alasannya apa tadi? Alasannya kita buat kata seharusnya dipisah, bukan digabung. Oh. Terus kalian tulis lagi di belakangnya perbaikannya apa? Ya? Ngerti? Nah, itu juga yang akan kita pelajari kali ini. Mengoreksi yang salah dan alasan yang salah itu karena apa? Dan juga kita akan memperbaiki yang salah tersebut. Ya? Nah, di sini kita lihat, ini adalah materi yang akan kita pelajari kali ini. Sama yang seperti kemarin, kita mempelajari tentang judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Itu termasuk dalam struktur. Selanjutnya, juga ini yang kita pelajari kemarin kan, tentang unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Unsur kebahasaannya ada berapa kemarin? 6. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah, ada penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria batasan, penggunaan kata keterangan, cara, alat, dan keterangan tujuan dan teks prosedur. Yang kelima, menggunakan kalimat saran. Yang keenam, menggunakan kata penghubung. Nah, ini adalah unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Bapak tidak menjelaskan pengertiannya dan contohnya sudah di sini. Karena apa? Karena sudah kita pelajari kemarin. Ya. Jadi silakan kalian pelajari sendiri lagi untuk struktur dan kebahasaan di sini. Ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD buat kalian. Nah, sini Bapak akan membagikan LKPD buat kalian. Silakan kalian pelajari dari LKPD. Di LKPD juga ada Bapak kasih materinya. Setelah materinya di situ ada Bapak kirim juga tugasnya di LKPD di situ. Jadi silakan kalian kerjakan tugas. Jika ada yang masih kurang mengerti atau bingung, silakan dikerjakan. Ya, David? Ya, silakan. Nah, jadi silakan yang lainnya dibuka grup WA-nya. Jangan jatuh nanti. Nah, jadi yang lain silakan buka grup WA WhatsApp-nya. Silakan buka dan kerjakan soal yang Bapak kasih di situ. Ya. Jika ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Ini dikerjakan secara kelompok ya. Jadi saling bantu satu sama lainnya. Jangan cuma satu atau dua orang saja yang bekerja. Dibantu, saling bantu. Ayo Marka, Apri. Silakan dikerjakan tugas yang Bapak kirim di grup WA tadi. Ayo kata Pak Pro. Oh, jadi sudah. Ini lagi mainnya. Ayo kalian saling kerja sama dulu. Bawa di sini yang benar tuh, biar kita saling bantu mengerjakannya. Kalian kerjakan dulu yang di tugas yang pertama itu ya, yang menelaah aspek kebahasaan itu. Silahkan dikerjakan terlebih dulu. Baru yang kedua, silahkan kalian buat teks prosedurnya. Ya. Jadi saling bantu dikerjakan. Jangan ada yang buka internet untuk mencari sebuah teks prosedurnya. Ya. Buat sepengetahuan kalian aja dan seingat kalian. Misalkan ambil contoh yang lebih mudah aja. Misalkan memasak tumbuk daun jawau. Ya, pernah masak tumbuk daun jawau? Nah, misalkan yang lain, contoh memasak ulat bentilung, ya, atau jamur bentilung tadi. Itu aja yang mudah seingat kalian.
Seperti kalian pernah kan membantu orang tuanya? Pernah. Nah, ya. Jadi silakan menelaah terlebih dulu, baru kalian membuat sebuah atau menjadikan sebuah teks prosedur. Ikuti tabelnya seperti itu, tulis nama kalian, nama kelompoknya, terus dikerjakan sesuai yang ada di situ. Contoh-contohnya sama seperti tabel yang Bapak kasih contoh di depan tadi. Harus diawali. Buat kotaknya di sini. Terus dikasih di kanan itu perbaikannya seperti apa? Sama seperti yang Bapak contohkan di depan tadi, yang ada 5. Ya. Mana kelompok 2? Masih. Nah, di sini penggunaan yang salah ini itu yang salahnya. Ya. Itu masing-masing. Terus alasan salahnya kenapa? Alasan salahnya sama seperti yang Bapak contoh di depan tadi ya. Masih ingat tidak? Nah, terus kalau sudah tahu alasan salahnya diperbaiki. Bagaimana contoh perbaikannya? Ya. Ya, silakan. Sama seperti ini ya. Ya. Satu. Ini satu. Ini 2. Ya, sudah. Mana tadi? Maka kenapa hasilnya? Bisa diterangin lagi ya, diterangin. Ya. Nah, jadi teliti dulu ya, kalian kerjakan di yang menelaah tugas yang pertamanya. Maka Iya. Sudah? Kenapa? Pulang? Ya. Kerjakan dulu, jangan berisik. Perhatikan, jangan ganggu kelompok-kelompok lain. Bagi yang sudah diam, biarkan kelompok yang lain itu mengerjakan dengan baik-baik. Ya. Ini kenapa lagi ulang? Oh, ulang lagi kan? Kita buat tabelnya lagi. Yang rapi ya. Sama juga yang ini lah. Nah, ini berubah jawaban. Berubah jawaban ya, sama ya.
lain kerjakan sesuai dengan kelompoknya, jangan ribut. Kerjasama dengan kelompoknya. Kan alasan seperti apa? Terus kebaikan dari yang kalian sampai saran tadi itu apa saja? Ya. Saling bantu, jangan cuma satu orang yang mengerjakan, yang lainnya juga cari kesalahannya. Ayo buat kelompok lain perhatikan, buat kelompok lain juga perhatikan, jangan cuma satu orang yang bekerja Bapak minta. Karena apa? Karena di awal tadi Bapak sudah bilang ada yang dinilai dengan kerjasama juga untuk yang diambil dalam kerja kelompok. Ayo buat Akbar juga kerjasama dalam kelompoknya. Kan mau balap Dapi tadi. Ya, kan Dapi sudah memimpin tadi nilainya. Ayo yang lain kalau mau balap Astro, ya. Itu yang dipindahkan sini ya. Terus alasan salahnya kenapa? Ini misalkan kayak yang di depan tadi, alasan salahnya apa? Karena kata digabung. Nah di situ kalian teliti, jika ada yang masih bingung silakan ditanyakan dengan Bapak, ya. Jadi silakan ditanyakan dengan Bapak, ya. Jika ada yang masih bingung. Kelompok 4 ada yang bingung kan? Yang mana nomornya? Ya. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Apa? Yang mana sudah selesai? Oh, ada satu sudutnya. Nah ingat ya, pembuatan teks prosedur kemarin itu harus sesuai dengan strukturnya. Strukturnya kemarin apa saja duluan? Judul, tujuan, alat tambahan, langkah-langkah. Nah jadi harus sesuai strukturnya ya. Jadi pertama judul, jangan bahan-bahan dulu. Judul, baru tujuan dulu, alat tambahan, baru dan penutup. Ya. Jadi harus sesuai dengan strukturnya juga untuk pembuatan teks prosedurnya. Mana teks prosedur kelompok 3, Bapak lihat? Sudah selesai? Judulnya yang mana tapi? Mana judulnya? Nah ini ketahuan yang tidak bantu kerja tapi. Fadil yang mana judulnya? Nah, coba yang mana judulnya? Nah, ketahuan. Davi dan Fadil tidak bantu kerjaan berarti. Ya, berarti ini ya judulnya ya, perhatikan ya. Ini judulnya. Tujuannya, nah, alat tambahan, langkah-langkah. Oh, berarti nggak ada penutup ya? Tidak ada penutup. Ya. Mana kelompok 2? Teks prosedurnya? Yang mana judulnya? Ya. Alat dan bahannya? Bumbu termasuk alat dan bahan? Ya. Oh ini langkah-langkahnya. Ya tidak apa-apa. Kan kemarin Bapak bilang penutup itu cuma berbentuk opsional, bisa ada dan bisa. Nah, penutup itu bisa ada dan bisa tidak ada. Jadi tidak apa-apa kalau punya kalian itu tidak ada penutupnya. Ya, silakan dikerjakan lagi, dilengkapi. Setelah ini kalian akan melakukan presentasi ke depan. Ya. Sudah kelompok 3? Mana Bapak lihat? Oh di sini ditambah aja. Nah di sini tulis dipilih salah satu.
dua yang di penggunaan yang salahnya. Ya, pilih satu. Marah-marah. Ini marah-marah. Oh, berat. Nah, buat kelompok yang lain yang belum, silakan dikerjakan dengan teliti lagi ya. Dicari yang mana yang salahnya, alasan salahnya apa, dan perbaikannya seperti apa. Ya? Nah, kalau sudah dikerjakan semua, sekarang kita lakukan presentasi masing-masing kelompok ya. Jadi satu kelompok, satu orang yang membacakan, dan kelompok lain itu diperhatikan. Jika ada yang tidak sesuai dengan jawaban yang kalian kerjakan, boleh didiskusikan. Ya. Nah, kita mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 lakukan presentasinya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Penggunaan salah Kalimantan Tengah. Alasan salah penggunaan huruf kapital, perbaikan Kalimantan Tengah. Penggunaan salah disajikan. Alasan salah karena dipisah, seharusnya digabung, perbaikan disajikan. Penggunaan yang 3, mengupas, memotong, dan mencuci. Alasan salah penggunaan kalimat pasif, perbaikan dikupas, dipotong, dan dicuci. Penggunaan salah 4, masak dengan api. Alasan salah karena penggunaan salah nomor 5. Setelah demikian, alasan salah dipilih salah satu, perbaikan demikian. Terima kasih Dapi. Nah, itu dari kelompok 3. Sekarang siapa yang ada jawabannya beda dari kelompok 3 tadi? Kelompok mana yang beda jawabannya dari kelompok 2? Ya, coba apa bedanya dari kelompok 3? Yang bedanya di mana? Mana Bapak lihat? Oh, punya kalian ada 4 aja. Punya Dapi tadi ada 5 ya Dapi? Kelompok kalian? Kalimantan Tengah dengan arti setelah demikian. Oh ya, silakan dibacakan biar teman-teman yang lain mendengarkan. Penggunaan kata salah. Kalimantan Tengah. Alasan salah, nama daerah harus huruf kapital. Perbaikan Kalimantan Tengah. Disajikan, seharusnya digabung, bukan dipisah, disajikan. Penggunaan salah dengan api, kurang batasan kriteria. Masaklah dengan api kecil. Nah, itu tadi yang berhubungan dengan menelaah. Sekarang silakan sajikan yang tentang tag prosedurnya tadi. Nah, kalau tadi dimulai dari kelompok 3, sekarang dimulai dari kelompok 2 dulu. Ayo coba dibacakan tag prosedur yang kalian buat. Bahan umbut rotan muda 6 atau 7 batang. Potong, serong, rendam dengan air agar tidak berubah warna menjadi coklat. Ikan patin bagian kepala untuk yang disilakan sesuai selera. Terong asam 1 buah, potong tipis-tipis dan air untuk merebus. Bumbu bawang merah 3 siung, bawang putih 3 siung, kemiri 2 butir, jahe setengah kuas 3 jari, kunyit 1 ruas jari, lengkuas secukupnya, merica secukupnya, garam secukupnya. Cara masak: 1. Haluskan semua bumbu, campurkan dengan kepala ikan patin, diamkan
didiamkan kurang lebih 15 menit, sementara menunggu bumbu meresap. Rebus air 2. Jika air sudah mendidih, masukkan umbut rotan. Masak hingga setengah matang. Masih agak keras. Lalu masukkan ikan patin beserta bumbu. Jika ikan sudah matang, angkat dan siap dihidangkan. Selamat mencoba. Dua jawaban yang berbeda ya dari kelompok yang sudah presentasi tadi. Kelompok 3 tadi ada 5 yang ditemukan penggunaan yang salah, sedangkan kelompok 2 tadi ada 4. Dan juga tadi Bapak lihat di kelompok 3 itu kurang lengkap di bagian Kalimantan Tengah tadi ya. Seharusnya yang benar itu seperti kelompok 3 tadi. Kenapa alasannya salah? Karena nama daerah itu harus huruf besar, bukan alasannya tadi yang kelompok 3 tadi karena harus huruf besar gitu aja ya. Harus jelas itu dia penjelasannya. Alasannya kenapa salah dan perbaikannya juga kenapa salah. Hasil kerja kalian silakan diperbaiki bagi yang kurang tadi. Yang benar itu ada 5 kesalahan di situ. Buat kelompok 2 silakan diteliti lagi, dicari satu lagi ya. Apa saja yang salahnya di situ. Dan juga untuk kelompok yang lain silakan diperbaiki jika ada yang masih kurang tepat supaya dapat nilai yang bagus. Ya. Bagi yang cuma ada 2, ada 3 penggunaan yang salah, silakan diteliti karena di situ ada 5 yang penggunaannya salah. Ya, harus teliti ya. Dan juga struktur, ingat, strukturnya harus urut dalam teks prosedur. Ya, yang belum urut tadi silakan diperbaiki lagi dan dirata. Ya. Nah, sekarang karena proses pembelajaran kita juga sudah selesai, Bapak lihat dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, 2, 3 sudah bagus dalam mengerjakan, menelaah, dan menyajikan tadi. Kelompok 4 kurang aktif lagi ya dalam mengerjakan dan menelaahnya. Ya, mulai dari menelaah dan menyajikan. Kalau menyajikan itu jangan takut. Kalau memang kalian salah, nanti kita perbaiki sama-sama, ya. Bapak bilang jangan takut untuk berbicara. Kalau memang salah, nanti kita perbaiki lagi, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bagus. Cuman Dapi, Fadil tadi ikut juga bantu temannya ya. Lagi untuk kelompok 4 ya. Untuk kedepannya lagi, kita harus bekerja sama dalam kelompok dan saling bantu satu sama lain. Dan juga jangan pernah takut untuk berbicara ke depan, ya. Nah sekarang Bapak ingin melakukan refleksi pembelajaran kita kali ini. Menurut kalian mengerjakan tugas seperti ini dari HP dan mengerjakannya ke tulisan itu lebih mudah atau lebih sulit? Mudah. Nah, kalau mengerjakannya seperti itu lebih mudah. Sekarang Bapak tanya, menyenangkan atau tidak jika mengerjakan cuma lewat HP? Nah, terpaksa atau tidak? Tidak. Terpaksa atau tidak ya? Tidak. Nah, jadi nanti kenapa Bapak minta pertama kalian menggunakan HP itu kalian lebih mudah. Pertama, yang kedua ketika kalian menggunakan HP untuk proses pembelajaran itu namanya memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, jadi juga mempermudah kalian belajar. Jadi HP itu tidak hanya untuk main game saja, ya, bisa juga untuk belajar atau mencari wawasan tambahan, ya. Ada yang kesulitan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, berarti menyenangkan ya. Ya sudah, kalau tidak ada, sekarang kita simpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau bantu Bapak menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Yang pertama apa saja tadi yang kita pelajari? Nah, jadi ada 3 yang kita pelajari hari ini. Semoga ketika Bapak bilang tadi di awal, ketika kalian menemukan kesalahan dalam penggunaan dalam teks prosedur, itu bisa kalian perbaiki lagi. Ya? Misalnya salahnya seperti ini, alasan salahnya apa? Nah, perbaikannya seperti apa? Jadi kita
benar, tapi kita juga bisa memperbaiki hal yang salah tersebut, ya. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal evaluasi bagi yang tadi diberi tes di awal tadi yang kekurangan nilainya. Silakan dikerjakan dengan teliti di waktu evaluasi ini agar bisa membalap nilai temannya yang terlebih dahulu tadi, ya. Nah, sekarang soalnya itu Bapak kirim lagi ke WA group. Silakan dikerjakan dengan teliti biar bisa lebih bagus lagi nilainya. Ya, silakan dikerjakan. Nah, sudah kalian melakukan evaluasi tadi. Nah, di evaluasi di sini banyak nilainya yang bagus-bagus, cuman masih ada yang beberapa orang yang masih kurang bagus. Apri, ya harus diperbaiki lagi ya, Apri ya. Nilainya untuk di pekerjaan evaluasi tadi. Di pretest tadi kan sama kurang lebih aja soalnya kan sama. Nah, itu harus diperbaiki lagi. Apa yang dipelajari tadi itu harus dimengerti. Kalau memang tidak dimengerti, itu bisa ditanyakan sama Bapak, ya? Ya, Pak. Itu Apri. Terus satu lagi, Marka. Ya, Marka ya. Harus lebih baik lagi ya untuk kedepannya. Bagus, cuma bagus nilainya, lulus. Cuma masih kalah dari teman yang lain-lainnya. Nah, Akbar sudah bagus juga tadi, sudah mau terbalap menyadapi. Ya, buat yang lainnya, nanti dulu pasang jaketnya. Nah, buat yang lainnya, itu tetap belajar seperti biasa. Kalau mau maju, Bapak bilang, jangan pernah takut salah. Ya, kalau memang salah nanti kita perbaiki sama-sama di depan. Lah? Nah, itu yang Bapak sampaikan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, jadi kalian pelajari masing-masing. Nanti Bapak kirim LKPD-nya lagi untuk bahan ajar kalian. Itu yang akan kalian pelajari. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini ya. Nah, sudah. Sebelum mengakhiri, silahkan Astro pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing, dan saya pimpin dengan secara agama Kristen. Ya Bapak, pada saat ini kami pulang, kiranya memberkati perjalanan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, amin. Terima kasih Astro sudah pimpin doa kita pada hari ini. Nah, jadi pertemuan kita akhiri sampai di sini. Kalian hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Baik-baik dan jaga kesehatannya ya. Sudah.